Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Kali ini saya berada di lokasi kantor distrik 28 Deboskap dan saya ditemani oleh Pendeta Ligat Simbolon. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Beliau bertugas di Kabid Koinonia di distrik 28 Deboskap. Dari sinilah kita akan berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Yeskiel 45 ayat 9. Demikian bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita sedang berbicara tentang kepemimpinan yang patuh dan adil. Dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa banyak pemimpin Israel yang sudah melupakan prinsip moral dan tanggung jawab rohania sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah. Mereka terjerumus dalam kezaliman, penindasan, dan kekerasan, mengabaikan panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mematuhi hukumnya. Lalu Yeskiel sebagai nabi yang diutus Allah memberikan teguran keras kepada para pemimpin tersebut. Melalui firman Tuhan ini menyatakan kecaman terhadap kekerasan dan penindasan yang mereka lakukan. Pemimpin diingatkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, menghentikan praktik curang dan ketidakadilan dalam ibadah, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan korban-korban untuk pendamaian umat. Oleh karena itu, kita akan sedikit berbincang-bincang menurut Pak Pendeta, bagaimana pemimpin yang patuh dan adil pada zaman sekarang ini. Seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bu Pendeta. Menurut saya, tadi Bu Pendeta sudah katakan raja. Raja itu sangat dekat dengan titahnya. Titah ini sangat dekat dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Segala sesuatu, kuasa yang ada dalam diri raja atau pemimpin, itu harus dekat dan melekat dalam pengajaran Tuhan. Kepemimpinan yang saat ini yang kita harapkan seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Saya lihat di sini pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya. Dia tahu apa yang menjadi masalah-masalah di tengah-tengah rakyatnya. Dan dia harus mengupayakan semua dapat anugerah Tuhan. Termasuk kriteria tadi dikatakan Inang Pendeta soal moral, yaitu keadilan, kebenaran, dan jauh dari kecurangan. Ini bagi saya untuk konteks sekarang ini banyak saya lihat pemimpin-pemimpin di negara kita ini hanya mengandalkan kuasa yang sangat dekat dengan kepentingan, mungkin ya kepentingan menurut pribadinya. Yang seyogianya harus kepentingan masyarakat supaya semua dapat anugerah Tuhan, warganya. Dalam penegakan hukum, dalam menegakkan keadilan. Pernah juga di Alkitab dikatakan Ibu Pendeta, biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air mengalir dan sungai mengalir. Di dalam kitab Nabi Amos ya. Nabi Amos. Ya. Jadi konteks sekarang saya lihat pemimpin sekarang ini lebih dominan mengandalkan kuasanya dan tidak dekat berbanding lurus. Kuasa itu ada tanda-tanda menghadirkan keadilan, kebenaran, dan mensejahterakan. Itu dulu mungkin yang bisa saya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki pemilu ya, Pak Pendeta. Iya Bu, Ya. ini harus kita doakan ini negara kita. Berhati-hati memimpin
pemimpin yang kita pilih, supaya jangan salah memilih pemimpin. Yeskiel mengingatkan itu, ya. Lalu penting juga bagi kita sebagai pemimpin itu untuk mematuhi teladan kepemimpinan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya kan? Yesus sebagai raja yang sempurna memberikan contoh kepemimpinan yang adil, kudus, dan setia. Ya, tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, Bapak Pendeta, bagaimana pemimpin itu harus memikirkan rakyatnya, ya, bukan memikirkan dirinya sendiri, sebagaimana kepemimpinan Yesus sendiri. Nah, itu. Ya kan? Sebagai patron buat pemimpin yang akan datang, ya, mementingkan kepentingan rakyat, bukan mementingkan kepentingan partai katanya, ya. Nah, itu dia yang mendukung atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kita doakan sebagai pemimpin yang dipandu oleh Tuhan, kita diingatkan untuk mengambil teladan dari Yesus Kristus. Ini pesan yang sangat nyata bagi kita umat Tuhan, ya. Jangan salah memilih pemimpin. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kasih yang Tuhan ajarkan, maka kita dapat membimbing dan membawa mereka yang dipimpin ke arah yang benar. Sebaliknya, jika kita menolak petunjuk Allah, risikonya menyesatkan mereka yang berada di bawah kepemimpinan yang kita pilih. Karena itu hati-hati, Pak Pendeta, ya. Pesan pastikan ini, ya. Pastikan para jemaat dan juga keluarga saudara semua, kita harus bijak dalam melihat tipe model pemimpin yang seperti apa yang seharusnya memimpin kita. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan agar Tuhan membantu negeri kita ini, ya, mencari pemimpin yang baik dan benar. Karena sebentar lagi kita juga akan memasuki tahun-tahun pemilu di masa mendatang di tahun 2024. Ikut memilih, Pak? Ikut, Pak. Ikut, Bu Pendeta, tanggal 14 Februari. Iya, ya, ikut ya di sini ya. Oleh karena itu kita mendoakannya supaya pemimpin itu penuh dengan hikmat dan keadilan, serta senantiasa bersedia untuk mengikuti teladan kepemimpinan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Itu kan bisa kita lihat apakah dia adil, benar, dan berpihak kepada rakyat-rakyatnya. Ya itu, narasi-narasi para pemimpin kita ini, apalagi mau menjelang pemilu nih, Bu Pendeta, semua narasinya kepada inti kerakyatan, kesejahteraan, mengabdi pada bangsa dan negara, membawa bangsa ini kepada lebih maju, semuanya kepada inti kerakyatan dan inti kebangsaan dan negara kita. Nah, semoga semua warga Indonesia ini diberikan pimpinan Roh Kudus untuk memilih pemimpin yang mendekati kepada hal-hal yang konkret yang mereka bangun narasi itu, dan sepanjang kepemimpinannya itu terjadi. Itu bisa kita nilai dari pemimpin sebelumnya, membangun harkat martabat bangsa kita dan rakyat kita. Itu yang kita harapkan, Bu Pendeta. Semoga kita semua, jemaat kita semakin dewasa, jemaat kita diberi hikmat, bisa diberikan hikmat Tuhan untuk memilih pemimpin-pemimpin dengan hati nurani, dengan pandangan-pandangan, dan ya meneladani yang Ibu Pendeta katakan tadi dalam firman ini. Yesus Kristus yang menjadi pemimpin juga, patron, ya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini dikatakan, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.